Ada sebuah kisah tentang seorang gadis muda yang merantau dari tanah kelahirannya ke negara lain untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Di negara perantauannya itu, sang gadis memilih untuk menumpang tinggal di rumah bibinya. Kala itu, ia tak pernah tahu bahwa keputusannya itu adalah awal dari segala malapetaka di hidupnya. Karena ternyata pamannya atau suami dari bibinya itu diam-diam terobsesi dengan kecantikan sang gadis. Obsesi itu pun kemudian berubah menjadi aksi yang sangat mengerikan, di mana sang wanita diruda paksa dan dieksekusi hingga menghembuskan nafas terakhirnya di tangan pamannya sendiri. Gilanya, segala aksi buasnya itu ternyata direkam juga oleh sang paman. Jadi, begini kisahnya. Meng Mei Leng, atau yang lebih akrab disapa dengan panggilan Michelle. Ia merupakan seorang gadis berusia 25 tahun yang lahir pada tanggal 25 Januari 1991, tepatnya di Provinsi Chungju, Sichuan, Tiongkok, China. Orang-orang di sekitarnya mengenal Michelle sebagai pribadi yang baik, hangat, dan ceria. Gadis itu juga cukup dekat dan akrab dengan ibunya yang bernama Mei Zhang Leng. Apalagi semenjak ayahnya yang meninggal dunia karena gempa bumi di Sichuan pada tahun 2008, di mana ketika itu keadaan finansial mereka menurun pesat dan mereka pun hanya memiliki satu sama lain. Secara akademis, Michelle sangatlah cemerlang. Tak terhitung berapa banyak prestasi yang telah didapatkannya selama masa sekolahnya. Untuk itu, Michelle pun memiliki cita-cita untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, khususnya negara Australia. Michelle percaya dengan belajar di Australia, maka dirinya bisa menggali lebih banyak ilmu dan potensinya, serta membangun koneksi dan peluang yang lebih besar bagi kehidupannya. Singkat cerita, di tahun 2011 atau ketika usianya menginjak 20 tahun, impian Michelle akhirnya terkabul juga. Gadis itu diterima di University of Technology di Sydney dengan mengambil jurusan bisnis. Awalnya, ibunya berat melepaskan Michelle untuk pergi jauh ke negeri orang. Tetapi, mengingat adik ibunya juga tinggal di Australia, ibu Michelle pun akhirnya memperbolehkan Michelle untuk pergi ke sana dan menitipkan gadis itu kepada adiknya atau bibinya Michelle. Setelah mendapatkan persetujuan dari ibunya, Michelle pun pindah ke Sydney, Australia pada bulan Mei 2011. Dan di sana ia tinggal bersama bibinya yang berusia 43 tahun beserta sepupu perempuannya yang usianya hanya 2 tahun lebih muda darinya. Saat Michelle tiba di rumah bibinya, di sana ia disambut hangat dan penuh sukacita. Sebagai informasi, bibi Michelle adalah seorang wanita karir sekaligus ibu tunggal yang sangat sibuk dan sering berpergian untuk urusan bisnis. Untuk itu, kedatangan Michelle pun membuat bibinya sangat senang karena Michelle dapat menemani putrinya ketika ia tidak berada di rumah. Setahun kemudian, setelah Michelle pindah ke Australia, tepatnya di tahun 2013, bibi Michelle melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya yang bernama Derek Barrett, atau yang lebih akrab disapa dengan nama Derek. Derek adalah pria asli Australia yang bekerja sebagai seorang IT spesialis. Namun yang mengejutkan, selisih usia Derek dan bibi Michelle cukup jauh, di mana ketika mereka memutuskan untuk menikah, saat itu bibi Michelle berusia 44 tahun, sementara Derek baru berusia 24 tahun, hanya 3 tahun lebih tua dari Michelle. Setelah Derek menikah dengan bibi Michelle, keluarga mereka termasuk Michelle pindah ke wilayah Kempsey, New South Wales, Australia. Saat itu, segalanya tampak normal dan bahagia. Derek juga berhasil memainkan perannya sebagai ayah tiri dan paman yang penyayang dan perhatian. Sehingga bibi Michelle pun seringkali menitipkan Michelle beserta putrinya untuk dijaga oleh Derek jika dirinya sedang ada perjalanan bisnis hingga berhari-hari. Bibi Michelle sama sekali tidak tahu jika lelaki yang baru saja dinikahinya itu sebenarnya memiliki sisi lain yang sangat menyeramkan sekaligus menjijikan.
Di belakang istrinya, Derek memiliki fantasi yang tidak pantas kepada Michelle dan putri tirinya. Bahkan, diam-diam lelaki itu menyimpan kamera kecil di sebuah pot tanaman yang ia letakkan di kamar mandi untuk merekam para gadis itu. Tak hanya sampai di situ saja, setiap malam ketika istrinya sedang pergi bekerja, Derek juga menyelinap ke dalam kamar Michelle dan juga putrinya. Dan ketika berada di sana, ia memuaskan dirinya sambil melihat mereka yang sedang tertidur. Lalu lebih gilanya, semua hal yang menjijikan itu ia rekam dengan menggunakan kamera ponselnya. Awalnya, semua kegilaan itu Derek lakukan secara diam-diam. Namun, dari hari ke hari Derek semakin tertarik kepada Michelle dan mulai menyimpan obsesi terpendam kepada gadis itu. Tahun demi tahun berjalan dan Michelle pun lulus dengan gelar sarjana bisnis dari kampusnya pada tahun 2014. Saat itu, Derek sangat takut jika Michelle kembali ke Cina untuk mengejar karirnya. Namun, ketakutannya itu tidak terjadi karena ternyata setelah lulus Michelle tidak langsung pulang ke Cina, melainkan mengikuti jejak bibinya dengan berkarir di Australia. Hal itu kemudian membuat Derek semakin gila. Obsesinya kepada gadis itu semakin meluap-luap dari waktu ke waktu. Kemudian, semua itu terus berlanjut hingga Derek tak sanggup lagi menahan segala perasaannya kepada Michelle. Suatu hari, obsesi Derek pun telah sampai pada puncaknya. Sehingga, tanpa berpikir panjang lagi, Derek pun memilih untuk beraksi dan menyalurkan semua nafsu beratnya itu kepada Michelle, yang merupakan keponakannya sendiri. Singkat cerita, suatu hari pada tanggal 21 April 2016, istri Derek atau bibinya Michelle seperti biasa pergi keluar kota selama beberapa hari untuk urusan bisnis. Disitulah Derek mulai merencanakan segala aksi kejinya. Kebetulan, di hari itu Michelle dan putri tirinya juga sedang tidak ada di rumah. Sehingga Derek pun dapat dengan leluasa menyiapkan alat-alat yang akan digunakannya untuk melangsungkan rencana jahatnya. Sekitar pukul 3 sore, Michelle masih berada di Peak Street Mall yang berada di wilayah Central Business District, Sydney. Ia baru pulang ke rumah sekitar tengah malam dan langsung masuk ke dalam kamarnya karena saat itu keadaan rumah sangat sepi, di mana ia tidak melihat Derek di sana. Dan sepupunya juga memang sedang pergi menginap di rumah temannya. Namun, baru saja Michelle masuk ke dalam kamar dan bersiap untuk membersihkan diri, tiba-tiba saja Derek masuk ke dalam kamarnya tanpa mengetuk pintu sama sekali. Melihat Derek yang masuk tak terduga, Michelle pun terkejut dan bertanya kepada pria itu ada keperluan apa. Namun, bukannya menjawab pertanyaan Michelle, Derek malah diam saja sambil memasang ekspresi yang mengerikan, sambil terus mendekat kepada Michelle. Melihat itu, Michelle yang sedang berdiri di tepi ranjangnya pun merasa takut dan bergerak mundur sambil berteriak seperti ini. "Oh, ngapain sih? Apa sih kayak gitu? Keluar!" Derek tidak peduli dengan teriakan Michelle. Toh di rumah itu hanya ada mereka berdua, sehingga tak akan ada yang mendengar teriakan gadis itu. Untuk itulah, alih-alih keluar dari kamar Michelle, Derek malah semakin mendekat ke arah gadis itu. Dan ketika Michelle sudah terjebak di ujung kamarnya, Derek pun segera membekap Michelle dan menyerangnya hingga Michelle lemas tak bisa melawan. Kemudian, ketika berhasil melumpuhkan Michelle, Derek pun langsung mengikat gadis itu dan membawanya ke kamar lain yang tidak digunakan di rumah itu. Setelah sampai di kamar itu, Derek pun melakukan hal yang lebih gila lagi. Pria itu memasang beberapa kamera dari berbagai sisi dan mulai membuka pakaian Michelle secara paksa. Lalu, setelah Michelle tak berbusana, Derek pun mulai mengambil foto tubuh Michelle dan bagian-bagian privatnya menggunakan kamera ponsel. Diperlakukan seperti itu, Michelle pun menangis histeris dan terus meronta. Namun, lagi-lagi Derek tidak peduli. Dengan tega, laki-laki itu menyerang Michelle dan merudah paksanya. Gilanya, semua penderitaan itu harus dialami Michelle hingga pagi, sampai-sampai gadis itu tak dapat melawan lagi karena seluruh tubuhnya telah gemetar karena luka-luka dan trauma psikis yang diterimanya. Sekitar pukul 4 sore, sepupu Michelle pun akhirnya pulang setelah menginap di rumah temannya. Mendengar suara sepupunya dari dalam kamar, Michelle pun mencoba berteriak dan meraung untuk meminta tolong. Namun sayang, sepupunya itu sama sekali tidak mendengar jeritan Michelle dan malah pergi lagi 3 jam kemudian.
Setelah putri tirinya pergi, Derek pun masuk lagi ke kamar tempat dia menyergap Michelle dan mengulang kepuasannya kepada gadis itu. Tak dipedulikannya tangisan Michelle yang memohon-mohon kepadanya agar berhenti melakukan hal tersebut. Malah semakin Michelle memohon untuk berhenti, semakin kasar dan bias serangan yang diberikan oleh lelaki itu kepadanya. Kemudian, setelah puas menyalurkan semua nafsunya kepada keponakannya itu, Derek pun keluar dari kamar itu untuk mengambil sebilah pisau di dapur. Lalu, beberapa saat kemudian ia masuk lagi ke kamar itu dan dengan cepat langsung menyerang Michelle secara bengis. Beberapa kali Michelle sempat menangkis serangan Derek itu menggunakan tangannya. Namun, semakin Michelle melawan, semakin brutal lelaki itu menyerangnya hingga cairan merah bermuncratan dari tubuh Michelle dan gadis itu pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di tangannya sendiri. Setelah mengetahui bahwa Michelle telah tak berdaya dan tidak lagi bernafas, dini hari pada tanggal 24 April 2016, Derek pun membawa jasad Michelle ke wilayah Sniper Point di New South Wales dan membuang tubuhnya itu ke sebuah tebing yang ada di sana. Kemudian, setelah berhasil membuang tubuh Michelle, Derek pun kembali ke rumahnya di Kempsey dan membersihkan semua jejak-jejak pengeksekusiannya. Singkat cerita, di pagi hari pada tanggal 24 April 2016, pukul 10:30, tepatnya beberapa jam setelah Derek membuang jasad Michelle ditemukan oleh seorang turis dalam keadaan yang sangat memilukan, di mana posisinya tengkurap di lubang air dan keadaannya sudah membengkak serta penuh luka, sehingga tak dapat dikenali lagi. Melihat penemuan mencengangkan itu, para turis itu pun langsung memanggil polisi dan polisi pun langsung datang ke lokasi beberapa menit kemudian. Jasad Michelle pun kemudian diamankan oleh pihak berwajib untuk dilakukan otopsi. Sayangnya, karena jasadnya telah bengkak dan terendam air, identitas beserta jejak-jejak pelakunya pun tak dapat diidentifikasi lagi oleh pihak forensik. Untuk itu, mereka pun melakukan rekonstruksi wajah dan disimpulkanlah bahwa korban merupakan wanita keturunan Asia yang berusia sekitar 20 hingga 30 tahunan. Adapun di hari yang sama, sepupu Michelle pulang setelah menginap di rumah temannya karena tahu ibunya akan pulang dari perjalanan bisnisnya. Dan benar saja, pada malam harinya bibi Michelle itu pun pulang dijemput oleh Derek, suaminya. Begitu sampai di rumah, bibi Michelle bingung karena tidak melihat Michelle di rumah. Wanita itu pun bertanya kepada Derek mengenai keberadaan Michelle, dan lelaki itu berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya tidak melihat Michelle selama beberapa hari karena wanita itu sering pergi ke klub malam bersama teman-temannya. Mendengar jawaban begitu dari suaminya, bibi Michelle sebenarnya agak curiga karena dirinya tahu Michelle bukanlah tipe orang yang suka menghabiskan waktu di klub malam. Namun, karena saat bertanya pada putrinya juga mengatakan bahwa dirinya tak melihat Michelle lagi setelah gadis itu izin keluar bersama temannya. Bibi Michelle mau tak mau percaya saja dan meyakini bahwa keponakannya itu mungkin akan pulang sebentar lagi. 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 26 April 2016, bibi Michelle mulai merasa gelisah karena keponakannya itu tak kunjung pulang dan dihubungi pun tak pernah menjawab. Karena panik, bibi Michelle pun mulai menghubungi ibu Michelle yang berada di Cina untuk bertanya mengenai keberadaan Michelle. Lalu, ketika kakaknya itu juga mengatakan tidak mengetahui di mana Michelle berada, bibi Michelle pun langsung meminta Derek untuk mengantarkannya ke kantor polisi dan kedutaan Tiongkok yang berada di Australia untuk melaporkan kehilangan Michelle. Mendengar rincian kehilangan Michelle dari bibinya, polisi pun langsung memberitahukan mengenai penemuan jasad di Sniper Point dan menyerahkan hasil rekonstruksi wajah dari korban. Melihat itu, bibi Michelle pun sangat terkejut karena korban sangat mirip dengan keponakannya. Untuk itu, dia pun segera melakukan tes DNA dan ternyata benar saja ia menemukan Michelle tetapi dalam keadaan sudah tak bernyawa. Fakta itu tentu saja sangat mengejutkan sekaligus menyesakkan bagi keluarga Michelle. Kala itu, sambil menangis terseduh-seduh dan memohon maaf berulang kali, bibi Michelle pun menghubungi kakaknya yaitu ibu Michelle untuk menyampaikan kabar buruk itu. Mendengar kabar buruk mengenai putrinya itu, ibu Michelle pun langsung terbang dari Cina menuju Australia untuk mengawal langsung.
Begitu mengetahui identitas jasad yang ditemukan di Sniper Point, investigasi pun mulai dilakukan. Sebagai langkah awal, penyidik pun mewawancarai keluarga Michelle dan melacak jejak Michelle saat berada terakhir kali. Lalu, mereka menemukan jejak terakhirnya berada di Mall Pitt Street dan stasiun Santa James Railway, yang berarti gadis itu dalam perjalanan pulang ke rumah bibinya yang berada di Kempsey. Setelah mencocokkan keterangan keluarga dengan CCTV, pihak penyidik pun merasa janggal dengan keterangan Derek yang mengatakan tak mengetahui keberadaan Michelle sama sekali, padahal dia berada di rumah kala itu. Pernyataan pria itu juga kadang berubah-ubah dan tidak konsisten. Untuk itu, penyelidikan pun langsung berubah arah dengan terfokus kepada Derek. Bukti-bukti kemudian ditemukan di ponsel Derek, di mana di dalam sana ada folder-folder yang telah terhapus yang ternyata isinya adalah foto-foto Michelle beserta putri tirinya yang dalam keadaan tidak layak dipandang. Selain itu, rekaman di ponselnya memperlihatkan Michelle terikat dan tak berdaya, diambil beberapa jam sebelum Derek menghabisinya. Pada bulan Desember 2017, Derek Barrett mengaku bersalah atas segala tuduhan terhadapnya. Namun, Derek tidak dihukum dengan hukuman eksekusi ataupun penjara seumur hidup, melainkan hanya 20 tahun penjara saja. Mengetahui bahwa pelaku pengeksekusi Michelle adalah Derek yang merupakan salah satu orang terdekat mereka, hati keluarga Michelle, khususnya ibu Michelle, sangatlah hancur. Mereka juga tentu saja merasa sangat kecewa dengan keputusan pengadilan yang rasanya tidak adil saat itu. Untuk itu, mereka pun terus mengajukan banding agar Derek mendapatkan hukuman maksimal. Upaya mereka itu kemudian berbuah manis ketika tahun 2019. USB yang menjadi bukti kuat di mana Derek merekam detik-detik pengeksekusian terhadap Michelle akhirnya ditemukan. Meski tak juga mencapai hukuman seumur hidup, tetapi hukuman kurungannya berhasil ditambahkan hingga 42 tahun penjara.